down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah, Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Di sini saya akan menyampaikan tentang protokol routing interior atau yang biasa disebut dengan IGP. Protokol routing interior ini berkaitan dengan bagaimana perangkat dalam suatu jaringan bisa saling berbagi informasi jalur terbaik untuk pengiriman data. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu agar kita bisa mengetahui apa itu IGP dan bisa memahami jenis-jenisnya, serta dapat memahami apa saja keuntungan dari protokol-protokol ini dalam mengelola jaringan internal. Jadi, dengan mempelajari IGP, kita bisa lebih memahami bagaimana jaringan perusahaan, kampus, atau bahkan rumah bisa bekerja secara efektif. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke penjelasan IGP-nya, di sini kita harus paham dulu apa itu routing. Routing di sini merupakan proses memilih jalur terbaik agar data sampai ke tujuan. Nah, untuk data bisa sampai ke tujuan, di sini router menggunakan protokol routing. Nah, protokol routing di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan internal atau yang biasa kita kenal dengan IGP, Interior Gateway Protocol, dan yang kedua, jaringan antar organisasi atau yang biasa disebut dengan EGP, Exterior Gateway Protocol. Contohnya, jaringan lokal seperti di kantor pusat itu menggunakan IGP. Sementara komunikasi antara jaringan Google dan Facebook di situ menggunakan EGP. Selanjutnya kita mengetahui pengertian dari IGP atau Interior Gateway Protocol. IGP di sini merupakan protokol yang digunakan untuk bertukar informasi routing dalam satu auto system. Misalnya dalam satu kantor, satu sekolah, atau organisasi. Jadi IGP itu hanya khusus digunakan untuk jaringan lokal saja. Misalnya dalam satu kampus, semua gedung-gedung di sana dihubungkan menggunakan router. Nah, di situ router harus berbagi informasi melalui IGP. Selanjutnya di sini jenis-jenis IGP. Ini ada 3 jenis IGP. Yang pertama ada RIP, Routing Information Protocol, yang dimana RIP ini menggunakan metode distance vector dan cocok untuk jaringan kecil karena hanya mendukung hingga 15 hop saja. Yang kedua ada OSPF, Open Shortest Path First. OSPF di sini menggunakan metode link state dan lebih cocok untuk jaringan besar karena lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir ada EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. EIGRP di sini menggunakan metode kombinasi dari distance vector dan link state, yang merupakan metode dari RIP dan OSPF, dan biasanya digunakan khusus pada perangkat Cisco. Sebagai contoh, jaringan kecil seperti warnet, mungkin di situ cukup menggunakan RIP. Tapi jika jaringan besar seperti universitas, di situ lebih cocok menggunakan OSPF. Selanjutnya, fungsi IGP dalam jaringan. IGP di sini memiliki beberapa fungsi penting. IGP menyampaikan informasi antar router, memilih jalur terbaik untuk data, dan bisa menyesuaikan jalur jika ada perubahan dalam jaringan. Misalnya, jika ada kabel yang putus, IGP bisa mencari jalur lain dengan cara otomatis.
Misalnya, saat ada kabel fiber optik yang putus karena konstruksi jalan, itu IGP membantu router untuk memilih jalur cadangan tanpa perlu konfigurasi manual. Selanjutnya, kelebihan dari IGP. Di sini kelebihan dari IGP yaitu konfigurasinya lebih mudah daripada protokol eksterior. IGP juga mendukung update rute otomatis dan efisien untuk jaringan lokal, karena hanya fokus pada satu organisasi. Nah, ini juga sangat berguna untuk manajemen jaringan internal seperti di perusahaan atau kampus. Jadi inilah kenapa IGP banyak digunakan, itu karena kita bisa menjaga stabilitas jaringan internal walaupun terjadi perubahan atau gangguan. Jadi kesimpulannya, dari semua yang sudah saya bahas tadi, bisa disimpulkan bahwa IGP adalah dasar penting dalam pengelolaan jaringan internal. Dengan IGP, router juga bisa bekerja sama untuk memastikan data sampai dengan cepat dan aman. Dan juga dari ketiga jenis-jenisnya, RIP, OSPF, dan EIGRP, masing-masing memiliki kelebihan sesuai dengan setiap kebutuhan jaringannya. Nah, dengan memahami dan memilih protokol IGP yang tepat, di situ kita bisa mengoptimalkan kecepatan, keamanan, dan keandalan jaringan internal. Ini sebagai fondasi sebelum masuk ke jaringan skala besar antar perusahaan. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.